الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Isya dengan berjamaah. Kita lanjutkan tadabbur kita pada surah An-Nisa. Sekarang ayat 22. Sebelumnya kita baca surah Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, surah An-Nisa ayat 22 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. Wala tankihu, jangan engkau menikahi, ma nakaha aba'ukum minan nisa, apa wanita-wanita yang
pernah dinikahi oleh ayahmu illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Yani la tazawwaju ma tazawwaja aba'ukum minan nisa, lakin ma sabaqa faqad afallahu an. Jadi dalam ayat ini jemaah sekalian ada larangan menikahi wanita yang pernah menjadi istri bapak kita, yang pernah dinikahi oleh ayah kita. Ini tentu ya wanita mana saja ya. Artinya mungkin ayah kita punya istri lebih dari satu ya, maka mungkin bercerai, mungkin juga meninggal ya, ayahnya, maka istrinya itu tidak boleh dinikahi illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Artinya sebelum adanya hukum ini pada zaman-zaman sebelum Islam, yaitu afallahu anhu, Allah memaafkan. Karena waktu itu belum tahu, belum ada hukumnya, jadi yang sudah berlalu ya sudah gitu aja. Tetapi kalau kita sudah tahu, enggak boleh Pak ya. Maka ini penting bagi orang ya yang mempunyai istri lebih dari satu untuk memberitahu keluarganya, khususnya anak laki-lakinya nih khususnya ya, bahwa misalnya ya ayah punya istri di sana misalnya ini umpamanya istrinya ya, kan mungkin saja ya orang sekarang kan orangnya sudah umur 50 atau 60 tapi nikah dengan ABG misalnya kan, bisa aja kan. Begitu dia meninggal atau gimana, itu si istrinya bapaknya ini masih muda gitu, masih 20-25 tahun ya. Jadi tidak menutup kemungkinan anaknya itu tertarik ya. Kalau bapaknya sudah mengasih tahu ini adalah istri bapak, maka ini anak kalau tetap menerobos, wah ini haram hukumnya. Jadi zina itu apa? Perzinahan, yang ada adalah perzinahan. Karena haram mantan atau istri bapak kita ya, istri bapak itu dinikahi oleh anaknya. Saya pernah dengar juga Pak, ada orang yang nikah diam-diam gitu ya, nggak tahu istrinya ternyata bukan satu, istrinya apa? Lebih dari satu. Orang nggak tahu ya. Tapi untungnya dia memberitahu kepada istri yang pertama ya. Nanti kasih tahu nih, saya punya istri ini. Ya, dia tentu berpikir jangan sampai anaknya menikahi mantan istri dia ya. Ini penting Pak ya. Kadang-kadang orang menyembunyikan istri kedua atau ketiga karena faktor ya, mungkin ada faktor yang kita tidak tahu alasannya ya. Tapi secara syara istri ini harus diiklankan, harus diumumkan minimal kepada mahram ya. Mahram itu orang yang haram menikahi atau dinikahi. Jadi bahasa fikihnya itu mahram, bukan muhrim, tapi apa? Mahram, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau tidak boleh menikahi. Seperti tadi, anaknya bapak nggak boleh menikahi mantannya bapak, itu nggak boleh ya. Maka penting ya. Mungkin saja orang menyembunyikan atau merahasiakan istrinya kepada orang umum, mungkin saja ya.
Tapi kepada mahramnya nggak boleh. Mahram siapa? Ya anak-anak laki-lakinya. Nggak boleh dia menyembunyikan. Kenapa? Ya tadi khawatirnya kalau tidak dikasih tahu, mungkin istrinya itu, bapaknya meninggal, istrinya masih apa? Muda misalnya. Wah, ini kalau sampai terjadi pernikahan bagaimana? Kalau sampai terjadi pernikahan dia tidak tahu, sama sekali tidak tahu, ya ini seperti illa maqad salaf tadi ya. Tapi tiba-tiba misalnya terjadi pernikahan, lalu ada yang ngasih tahu, ini sebetulnya istri bapak kamu ini ya. Maka saat itu pula hubungan pernikahan itu batal. Jadi dia harus cerai saat itu, batal ya, bukan bercerai, batal. Tidak boleh lagi melanjutkan pernikahan. Karena dia mahram dari wanita tersebut. Ini penting Pak ya. Jadi kalau punya, anggaplah bapak sambung atau ibu sambung ya, bahasa kita kan sekarang bukan, kalau dulu tiri ya, tapi kayaknya orang lebih sopan apa? Bapak sambung atau ibu sambung. Sama juga ibu juga begitu ya. Ibu sambung atau bapak sambung ya. Itu harus memberitahu kepada mahramnya. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Bahwasanya pernikahan antara anak dan mantan bapaknya itu suatu perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, yang mengandung murka dan jalan yang buruk. Jemaah sekalian, di zaman dulu pun ya terjadi namanya ta'addud ya, yaitu pernikahan lebih dari satu ya. Maka Islam tidak menutup sama sekali pernikahan lebih dari satu itu, tapi Islam mengatur jangan sampai terjadinya keruwetan nasab ya. Nasab yang ruwet gitu. Kalau sampai terjadi tadi misalnya seorang anak menikahi mantan bapaknya, mantan istri bapaknya, dia manggilnya nanti gimana kan? Nasabnya susah itu ya. Nasabnya itu. Jadi dalam agama kita nasab itu penting. Kalau di barat nasab itu enggak begitu penting. Bahkan saya itu pernah membaca satu info seorang ibu dia mengandung dari dari inseminasi buatan anaknya. Jadi kalau kita bayi tabung gitu, tapi bayi tabungnya itu bahannya itu dari anaknya. Jadi dia mengandung cucunya itu. Nah, ini karena mereka enggak mempersoalkan nasab ya. Kalau di dalam Islam tidak boleh Pak ya. Seseorang yang mungkin saja melaksanakan program bayi tabung ya, boleh ya. Tetapi materialnya yang akan dibuahkan kepada wanita tersebut, spermanya tersebut harus dari yang bukan mahram. Harus yang bukan apa? Mahram. Bukan mahram. Harus dari suaminya, maaf ya. Harus dari apa? Suaminya. Tidak boleh dari yang mahram ataupun orang lain ya, yang bukan suaminya. Makanya kalau misalnya ya, bank sperma di barat itu enggak identitas. Jadi orang naruh aja sperma, donor sperma. Enggak identitasnya enggak ada. Jadi nanti anaknya itu bin siapa ya? Bin bank ya, apa? Bin bank. Kalau dalam Islam
harus jelas sperma yang dibuahkan kepada wanita itu harus sperma suaminya. Ya. Ada di Indonesia yang sudah berhasil juga tuh, ya, yang melakukan program bayi tabung. Boleh, tapi harus sperma sama suaminya, sperma yang sah. Tidak boleh dia ambil dari bank sperma, nggak boleh. Karena tidak ketahuan nanti nasabnya nasab siapa. Nah, jemaah sekalian ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu, yakni hurrima alaikum nikahul ummahat, diharamkan atasmu menikahi para ibumu, ya. Wa syamalal lafz al-jaddat min kibalil ab wal Jadi ummahat ini bukan hanya ibu aja, tapi ke atasnya juga, yaitu nenek-nenek ke atasnya itu, dari bapak atau ibu. Tidak boleh menikahi ibu, tidak boleh menikahi ibu sendiri, ya, diharamkan ini, ya. Wa akhwatukum, ummahatukum, kemudian wa banatukum, dan juga anak-anakmu, anak-anak perempuanmu. Wa syamila banatul aulad wa in nazala. Jadi juga sama, anak perempuan menurun dari cucu sampai ke bawahnya, ya. Tidak boleh dinikahi. Wa akhwatukum, dan juga saudara-saudara perempuanmu, syaqiqatan kanat aw li abin aw li ummin, saudara perempuan yang syaqiqah itu artinya ibu bapaknya sama, ya. Satu bapak satu ibu, atau saudara li abin, saudara sebapak saja, atau saudara li ummin, saudara seibu. Itu sama, nggak boleh, itu mahram semua itu. Jadi jemaah sekalian, kalau ada seorang bapak, ya, seorang bapak misalnya dia udah punya anak laki-laki, ya, dia menikah lagi dengan seorang perempuan, maka anak perempuan ini namanya ukhtun li'ab, saudara sebapak. Itu haram tuh, ya. Jadi bukan istilah kalau bahasa kita saudara tiri, ya, sebutnya saudara tiri, bukan saudara tiri seperti itu saudara sebapak. Kalau dalam hukum Islam saudara tiri itu tidak senasab, Pak. Ya. Saudara tiri itu seperti ini misalnya. Ada seorang menikah dengan janda misalnya, ya. Jandanya ini punya anak sebelum nikah, punya anak dari suaminya yang terdahulu. Nah, laki-laki ini juga punya anak. Ini baru namanya saudara tiri, bukan nasab, bukan mahram, bukan apa? Mahram. Seandainya, misalnya seandainya nih, ini secara hukum syara aja, ya. Bapaknya menikahi ibunya, misalnya, ya, di satu pelaminan, bapaknya nikah dengan ibu. Anak bapak ini nikah dengan anak ibu ini di pelaminan yang sebelahnya misalnya, boleh nggak? Secara syara boleh, tapi mungkin nggak pantas kali, ya. Bapak nikah ibu, anak nikah anak. Secara hukum syara boleh, Pak. Kenapa? Karena ini lain bapak lain ibu semua. Lain bapak lain ibu semua, ya. Ya cuma nggak pantas saja, ya. Tapi secara hukum syara saudara tiri itu bukan mahram. Tapi kalau yang tadi, yang disebutkan tadi ini di dalam Quran ini, ya,
anak dari ya li ab atau li ya, saudara seibu atau saudara sebapak itu mahram. Saudara seibu atau saudara sebapak itu mahram. Sama aja misalnya seorang ibu udah punya anak nikah dengan laki-laki baru misalnya, mungkin suaminya meninggal atau gimana, punya anak lagi, maka anak ibu yang sudah dulu ini mahram dengan yang baru karena ibunya sama ya, ibunya sama. Nah, ini jemaah sekalian ya. Kemudian selanjutnya yang haram dinikahi juga wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Kemudian akhwatu abbaikum, yaitu bibi dari bapak, bibi dari bapak, saudaranya bapak, saudara perempuannya bapak, itu juga haram itu. Kalau kita menjadi namanya tante ya, nggak boleh itu jatuh cinta kepada tante. Tapi dunia barat mah nggak kenal begitu, Pak. Ponakan sama tante ada juga yang ya. Kalau dalam dunia Islam, dalam hukum Islam nggak boleh, karena tante ini mahram. Saudara kandung bapak itu mahram, tidak boleh dinikahi. Kecuali tantenya hanya sebutan aja, nggak ada hubungan nasab ya. Tante ketemu gede misalnya kan, nggak tahu dari mana asal muasalnya. Ada aja tante ketemu gede. Tapi kalau asli punya hubungan nasab dengan bapak, nggak boleh itu ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh nih? Wa khalatukum, yaitu tante atau bibi dari ibu. Kalau ammah tadi saudaranya bapak, kalau khalah saudaranya ibu, sama nggak boleh juga. Apalagi saudara ibu ya. Saudara ibu itu bagi seorang anak ya. Saya punya anak ya. Misalnya nih, saudara istri ya, namanya khalah. Namanya apa? Khalah. Itu ada satu riwayat mengatakan al khalah bimangzilatil seorang bibi itu kedudukannya seperti ibu. Artinya apa? Ya mungkin kecenderungan ya, kasih sayang dan kedekatannya anak-anak ini biasanya lebih dekat kepada bibi yang dari ibu ya, dari ibu ya. Ya walaupun tidak harus begitu ya, tapi kalau kebetulan misalnya ada seorang anak ibunya meninggal misalnya, nggak punya ibu lagi, maka bibinya ini bisa dia perlakukan seperti ibu karena dia mahram, karena dia mahram bibi ini. Dan itu biasanya begitu Pak ya, kedekatannya itu lebih dekat kepada bibi yang dari ibu ya, termasuk saya juga, termasuk saya. Kemudian siapa lagi yang haram? Yang haram berikutnya untuk dinikahi adalah wabanatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Berarti apa nih? Ponakan ya, ponakan. Wabanatul ukhti juga anak-anak dari anak perempuan dari saudara perempuan ya, ponakan dari saudara kita yang laki-laki ya, atau saudara kita yang perempuan. Ini semuanya nggak boleh ya. Kalau di bahasa Inggris ada itu, kalau ponakan laki-laki nephew, kalau perempuan niece, ada bedanya gitu. Kalau di Indonesia ya ponakan-ponakan juga ya. Jadi ponakan ini mahram, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ini semuanya mahram.
Selanjutnya jemaah sekalian, wa ummahatukum allati ardha'nakum, dan ibu-ibumu yang menyusuimu. Yang kita kenal dengan, kalau di bahasa Indonesia, adalah ibu susuan. Ibu apa? Susuan. Jadi ibu yang pernah menyusui kita. Ini harus ada pembahasan khusus nih Pak ya. Yang dimaksud ibu susuan itu yang bagaimana? Tidak asal yang nyusu Pak. Ada apa namanya? Waktu-waktunya ya. Waktu perkembangan anak ya. Yaitu waktu, kalau orang nyusu kan kalau dalam Quran ya, masa 2 tahun nih. Masa apa? 2 tahun ya. Itu ya, jumhur ulama seperti itu. Menyusunya itu pada masa perkembangan 2 tahun. Masa apa namanya, kalau di Quran itu ada bahasanya itu apa ya, amaini kamilain, dua tahun yang sempurna. Jadi anak itu kalau bisa memang menyusunya 2 tahun, kalau bisa Pak ya. Tapi kadang-kadang kan belum semua 2 tahun sudah disapi ya. Tapi kalau mau sempurna 2 tahun. Jadi menyusunya kalau di bahasa fikih nanti ada pembahasan khusus Pak. Nyusunya itu kapan, terus nyusunya itu bagaimana, ada pembahasan. Kalau nyusunya udah umur 20 tahun itu bukan itu. Begitu juga ada batasan-batasan menyusunya. Berapa kali itu ada ya. Sampai kenyang. Sampai apa? Kenyang. Ya. Menyusunya itu sampai kenyang. Yang dengan menyusu kepada ibu itu, ia akan menjadi darah daging dia. Maka ibu susuan ini menjadi mahram. Tapi kalau sekarang sih kayaknya saya jarang tuh mendengar ibu susuan gitu ya. Jarang kayaknya. Kalau bisa memang jangan Pak. Kalau memang istrinya masih apa, bisa menyusui, kalau bisa jangan disusukan sama orang lain. Kenapa? Karena itu nanti semuanya akan menjadi apa? Mahram. Repot juga itu ya. Kalau di zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, memang menjadi tradisi kaum Quraisy menyusukan bayi-bayinya kepada wanita-wanita yang tinggal di pedesaan. Karena wanita-wanita yang tinggal di pedesaan ini hawa udaranya lebih apa? Segar. Kemudian mereka itu para peternak kambing ya. Jadi wanita-wanita ini setiap hari dia minum susu kambing. Nah, dengan minum susu kambing itu dia mempunyai ASI yang lebih bagus kualitasnya. Jadi di zaman itu memang anak-anak kecil itu, anak-anak bayi itu dititipkan, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kisahnya kan begitu ya. Anak-anak orang kaya kan rebutan tuh ibu susuan tuh, karena kan mungkin bayarannya apa? Lebih besar ya. Tapi Rasulullah sampai nggak ada ngambil terakhir tuh, karena Rasulullah apa namanya, anak yatim nggak ada ngambil, sampai akhirnya yang mengambil itu yang terakhir datang, daripada nggak bawa bayi sudah bawa aja lah ya. Itulah Halimatus Sa'diyah, dibawa pulang dan ternyata Rasulullah SAW yang masih kecil ini Pak mengandung, membawa keberkahan, irhas, mengandung, membawa keberkahan. Kambingnya Halimah itu segar-segar ya, banyak susunya. Halimahnya pun jadi minum susu itu ya, menjadi air susunya banyak, dan Rasulullah tumbuh dengan segar. Jadi kalau zaman dulu ibunya yang minum susu kambing, baru bayinya yang minum ASI ya.
Kalau sekarang kan enggak, sekarang anaknya langsung minum susu sapi kan? Iya kan? Dan kau itu kan artinya apa? Sapi. Harusnya ibunya yang minum susu itu, ya anaknya minum susunya ibunya. Jadi ada proses, ya, ada proses. Kenapa? Karena susu sapi yang sudah instan begitu dengan asli susu ibu jauh berbeda, Pak. Saya pernah baca tuh satu artikel, ya. Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ya, menciptakan susu ASI itu dengan, pokoknya itu susu ASI itu saya baca itu pertama, Pak, susu ASI itu menyesuaikan dengan perkembangan anak, gizinya itu. Anak 2 bulan begini, 3 bulan begini, itu menyesuaikan. Kalau susu Denko kan atau susu apa gitu, itu kan harus belinya kan harus ganti kan, anak 2 tahun, anak 2 bulan sekian, ganti lagi. Kalau susu ibu enggak, itu otomatis apa namanya berubah. Luar biasa itu susu ibu itu, ya. Dan susu ibu itu mempunyai kolostrum dan imun untuk bayi ini luar biasa. Makanya kalau zaman dulu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil, bayi pada waktu itu dititipkan kepada para ibu sesusuan, ya. Tapi kalau sekarang, ya, kalau bisa sih jangan. Kenapa? Ya tadi, Pak, karena punya apa? Konsekuensi. Ibu sesusuannya ini menjadi apa? Menjadi mahram. Kalau ibunya aja masih mendingan ini. Selanjutnya wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara sesusuan. Misalnya Pak, ada bayi nyusu kepada seorang ibu, maka semua anak ibu ini menjadi apa? Mahram kepada bayi ini. Takutnya gede-gedenya kita kan nggak tahu ya. Ternyata anak ibu ini ada yang cakep, ada yang cantik misalnya. Udah nggak boleh, Pak. Udah nggak boleh, karena udah menjadi saudara sesusuan. Ya kecuali terpaksa misalnya apa? Ya keadaan yang darurat lah, itu boleh-boleh saja. Tidak diharamkan, ya. Kalau terpaksa misalnya menurut dokter harus minum ASI misalnya, tapi nggak ada ibunya ASInya, oh ternyata ada saudara yang sedang menyusui juga, ya boleh-boleh aja. Karena susu dari seorang ibu itu juga mempengaruhi, ya. Ya nantinya itu, ya. Sebahagian ulama mengatakan bahkan mempengaruhi tabiat dari anak itu. Ya wallahu alam. Tapi secara genetik itu ada pengaruhnya, ya. Misalnya nyusu kepada orang yang ibu-ibu pelit misalnya, ya. Misalnya nih. Terus anak itu pelit misalnya. Diomongin, kamu sih dulu nyusu sama Markona pelit aja, jadi begini kamu deh. Karena kan disalahkan tuh, ya. Tapi kalau terpaksa boleh-boleh saja. Jadi jemaah sekalian, bagaimana dengan sepersusuan ini? Dikatakan di sini jemaah sekalian, waqad wadahati sunnatin nabawiyah anna al-muharramat birradha' sab'un. Baginda Rasul mengatakan yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab. Yang diharamkan dinikahi secara nasab itu juga sesusuan juga begitu. Jadi mahram nasab sama mahram persusuan itu apa? Sama. Jadi coba, suaminya ibu susu itu juga mahram kalau yang nyusu itu anak perempuan, ya. Menjadi mahram juga. Nah ini repotnya nih Pak, ya. Ada 7 ini garis bawah di sini, ada 7, ya,
yang diharamkan karena minar radha'ah, karena menyusu tadi ya. Karena tadi kalau bisa memang jangan ya, kalau terpaksa boleh. Selanjutnya siapa lagi yang haram ini? Yang haram selanjutnya adalah wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istrimu, yaitu apa? Mertua ya, mertua perempuan. Jangan sampai nih menantu jatuh cinta dengan mertua nih. Waduh, ini bahaya benar nih ya. Mertua ini mahram mu'abbad ya, jadi haramnya itu selama-lamanya. Mertua perempuan itu haramnya apa? Selama-lamanya, mahramnya selama-lamanya ya. Walaupun misalnya ada seorang menikah dengan seorang gadis, kemudian dia punya anak, kemudian tiba-tiba istrinya meninggal lah misalnya ya, atau bercerai ataupun terpisah gitu, tapi ibu dari istri itu tetap dia mahram. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sentuhan sama dia tidak batal ya. Kita salaman dengan ibu ya, mertua, walaupun misalnya sudah tidak nikah dengan anaknya dia misalnya, tetap itu boleh ya, karena dia mahram mu'abbad. Sama juga bapaknya sama ya. Bapaknya mertua itu juga mahram kepada misalnya ada seorang perempuan gitu. Ini bahaya besar kalau sampai ada mantu jatuh cinta sama mertua, karena nggak ada jalan, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada jalan untuk menikah, itu nggak ada jalan. Kalau misalnya ya, misalnya nih ya, maaf nih ya, ada seorang laki-laki jatuh cinta dengan siapa misalnya yang tidak mahram, walaupun masa ada hubungan dengan istri, misalnya dengan apa ya, misalnya bibinya istri kali ya, bibinya istri kali ya, atau yang nggak ada yang apa namanya, istrinya meninggal misalnya, istrinya meninggal, terus dia mau nikah dengan bibinya atau siapanya, itu secara hukum syara ya, bukan nasab dia ya, bukan nasab dia, kecuali kalau istrinya masih hidup nggak boleh, Pak. Itu artinya mengumpulkan dua apa, saudara, itu nggak boleh. Kita lanjutkan dulu nih. Kemudian siapa lagi, Pak, yang nggak boleh? Wa rabaibukum allati fi hujurikum, yakni banatu azwajikum allati rabbaitumuhunna, yaitu anak dari istri dari banatu azwajikum allati, anak dari istri, anak dari istri. Jadi apa tuh? Anak tiri ya, anak dari istri, Pak. Yang bagaimana? Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Anak tiri itu menjadi mahram, tidak boleh, tapi dengan catatan ibunya sudah digauli. Ibunya sudah digauli ya. Jadi misalnya nikah tadi pagi nih ya, malam ini terjadi pergaulan misalnya, maka anak perempuannya itu otomatis menjadi mahram, nggak boleh. Tapi kalau misalnya nikah tadi pagi, malam ini belum terjadi pertempuran misalnya, masih nggak tahu ada urusan apa, itu belum, Pak. Si anak perempuannya itu belum menjadi
mahram. Misalnya ditakdirkan, misalnya ya, ditakdirkan ibunya ini ya nggak bisa berlanjut, atau ya dia memilih anaknya, itu masih boleh secara hukum syara, tapi cuma nggak pantas saja. Apa tidak pantas. Jadi hukum itu ada kepantasan, ada kebenaran, ada walaupun secara hukum itu benar, tapi kayaknya nggak pantas ya, ninggalin ibunya terus ngambil apa? Anaknya. Jadi kalau belum dukhul darnya belum terjadi al-jima' ya, itu belum menjadi mahram. Kalau sudah dukhul, ya, dukhul ini bahasa fikih Pak, dukhul. Ya. Kalau kita dengar di ilmu fikih, udah dukhul belum? Itu artinya sudah dipergauli belum? Ya. Ya. Kalau aslinya dukhul itu masuk, Pak. Bahasanya apa? Masuk. Ya memang ada masuk, memang betul. Cuma dukhul itu ya, kalau misalnya kalau kita jalan-jalan di Mekah kayak ada mamnu'ud dukhul, itu artinya apa? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Mamnu' itu dilarang. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Tapi kalau di bahasa kitab kampung gitu, kitab di Salafiyah, di kitab-kitab kuning, dukhul itu jima, bersetubuh. Maka ada kiai kampung jalan-jalan di Jeddah ya, dilihat ada satu ruangan di supermarket ya, ada tulisannya mamnu'ud dukhul. Wah, kata kiai, emang orang Arab dukhul di supermarket sampai dilarang? Padahal itu ruangan memang nggak boleh dimasuk orang lain itu ya. Mamnu'ud dukhul. Karena apa? Yang dalam pikiran Pak Kiai itu dukhul itu apa? Ya tadi bersetubuh ya. Memang bahasa Quran begitu Pak. Ada bahasa dukhul itu menggauli istri. Tapi kalau belum digauli gimana? Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Apabila ibunya belum digauli, maka anaknya itu boleh dinikahi, Pak. Ini ada hukumnya, tapi jangan dipraktekkan. Maaf ya, hukumnya ada nih, boleh nih, tapi jangan sampai dipraktekkan. Seandainya ada mempraktekkan gitu ya, kita nggak bisa menyalahkan juga. Cuma ya kalau bisa janganlah. Walaupun boleh, tapi jangan. Misalnya batal nikah dengan ibunya, sudah qabil tuh nikah gitu, lihat anaknya kayaknya lebih, pindah ke anaknya misalnya. Ya hukumnya boleh, cuma nggak pantas saja ya, nggak pantas ya. Tapi kita nggak boleh mengatakan itu haram atau itu salah, nggak boleh juga, karena ada hukumnya. Cuma kita lihat kepantasan saja. Ya lihat pantas apa enggak kira-kira ya. Kemudian siapa lagi yang nggak boleh dinikahi Pak? Yaitu wahalailu abnaikum alladzina min aslabikum. Ya ini wa hurrima alaikum nikah zaujati abnaikum, yaitu istri daripada anak laki-laki kita, menantu perempuan. Min aslabikum, yang memang dari tulang sulbi kita. Ya jadi dari anak kita ya, syakik, anak kandung. Nah, anak kandung itu istrinya menjadi apa? Mahram. Mahram kita, nggak boleh menikah dengan menantu. Sama tadi, kalau dengan ibu nggak boleh, dengan bapak juga nggak boleh. Maka ini juga harus hati-hati nih ya, anak-anak perempuan nih, kepada mertua laki-laki jangan terlalu apa? Ya jangan terlalu inilah, takutnya namanya setan ya.
menggoda ya. Apa bisa terjadi ya? Bisa saja. Jadi tidak boleh anak-anak perempuan atau menantu perempuan ini termasuk minal muharramat ya, termasuk yang diharamkan dinikahi, tidak boleh. Kemudian wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kemudian engkau mengumpulkan dua saudara ya, kecuali yang telah berlalu. Ya, dua saudara itu misalnya menikahi kakak beradik, itu nggak boleh. Menikahi kakak beradik tidak boleh, karena dua-duanya ini ya, saudara senasab, nggak boleh digabung. Tapi kalau misalnya nikah dengan adiknya misalnya ya, terus adiknya misalnya meninggal gitu, maka boleh dia nikah juga dengan kakaknya. Itu istilahnya naik ranjang ya, naik ranjang. Atau kebalikannya bisa juga, kebalikannya. Nikah dengan kakaknya, kakaknya meninggal atau bercerai, bisa juga ya. Atau bercerai. Lalu dia nikah dengan adiknya. Maka ini jamaah sekalian, saudara ipar ini kalau sampai terjadi ya anggaplah percintaan di antara mereka itu memang berat ya. Kenapa? Karena kalau mau menghalalkan pernikahannya itu harus meninggalkan salah satunya ya. Seperti saya katakan mungkin kemarin-kemarin itu, alhamul maut, saudara ipar itu warning dari Nabi itu, al-maut, berbahaya sekali dari kematian ya. Karena kalau seorang sampai jatuh cinta kepada adik iparnya ya, itu kalau dia misalnya anggaplah pengen menikahi dia, harus menceraikan kakaknya. Itu kan memutus apa? Tali persaudaraan itu. Kalau misalnya jatuh cintanya dengan tetangganya, masih mendingan itu yang bukan, nggak ada hubungan dengan dia ya, masih bisa digabung dua. Tapi kalau yang saudara ipar nggak bisa, harus ada salah satunya yang dilepas. Itu kalau sampai terjadi seperti itu, pasti terjadi ya hubungan silaturahmi yang putus. Bagaimana adik ya nikah dengan mantan suami misalkan, kan luar biasa itu ya. Maka agama telah mengatur wa an tajma'u bainal ukhtain, tidak boleh. Kalau kakak adik dijadiin satu menjadi suami istri dari pria yang satu, ini juga akan menjadi masalah ya. Secara hukum enggak boleh. Misalnya ada juga akan terjadi perseteruan di antara mereka ya. Maka tentu agama ini, syariat ini diturunkan oleh Allah untuk mengatur agar manusia hidup dalam keharmonisan. Tidak mungkin Allah itu membuat syariat yang menyengsarakan. Allah itu membuat syariat untuk memudahkan. Jamaah sekalian, tadi jadi wahalailu abnaikum ya, alladzina min aslabikum, menantu kita kemudian tidak boleh ya menjadi mahram kita, kemudian juga tidak boleh menggabungkan dua saudara ya. Yani wa hurrima alaikumul jam'u bainal ukhtain ma'an fin nikah illa ma kana minkum fil jahiliyah, kecuali yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, itu nggak apa-apa, udah berlalu ya. Tapi kalau kita nih udah tahu nggak boleh, tidak boleh Pak. Innallaha kana ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wal muhsanatu minan nisa, dan juga diharamkan dinikahi siapa? Yaitu al mutazawwijat minan nisa, wanita-wanita yang bersuami. Wanita yang bersuami memang ada ya? Ya wallah alam ya, kalau di dalam hukum agama kita nggak boleh poliandri, itu nggak boleh. Tapi saya dengar sih ada di mana gitu, daerah mana gitu, seorang istri punya suami dua. Nggak tahu daerah mana itu. Adatnya itu membolehkan gitu. Kalau di zaman jahiliyah, Pak, sebelum adanya hukum pernikahan agama, pernikahan Islam itu, mereka bahkan satu wanita itu bisa punya suami 7 atau 10, 7. Jadi malam ini siapa, malam kedua siapa ya. 7 orang ini gantian aja. Nanti begitu lahir jebrol, dilihat tuh bayi paling mirip dengan siapa gitu. Oh, hidungnya si bewok nih ya. Mirip banget dengan dia gitu. Maka Bang Bewok ini yang wajib menafkahi bayi itu. Miripnya dengan siapa? Oh, ini keriting, nah masa kamu nih keriting kan? Ya, maka dia yang wajib menafkahi. Ya, waktu itu kan belum ada tes apa? DNA. Ya. Tapi tes DNA juga kalau dalam hukum Islam nggak berlaku, Pak. Jadi zaman itu wanita itu bisa poliandri, punya istri lebih, punya suami lebih dari satu. Kalau sekarang nggak boleh, Pak. Haram nih tadi ya, tidak diperbolehkan. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang bersuami itu haram. Walaupun ya tadi saya dengar di beberapa daerah itu ada yang seperti itu. Kalau orang yang bukan Islam sih mungkin terserah lah ya, karena dia punya hukum sendiri. Tapi saya dengar sih orang Islam gitu ya, orang Islam ini masya Allah, naudzubillah min dzalik nih. Kalau sampai itu terjadi, Pak, seorang istri bersuamikan 2, maka dia berzina dengan suami yang satunya lagi. Dan itu suami yang satunya lagi itu namanya dayus. Apa? Dayus, orang yang tidak rasa cemburu itu ya, dayus. Kalau laki-laki harus punya rasa cemburu ya. Harus punya rasa cemburu. Ada seorang laki-laki, Pak, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya tidak menolak sentuhan laki-laki lain. Kata Nabi, ceraikan dia. Saking ya istilahnya. Lalu kata orang itu, tapi saya mencintai dia. Ya kalau begitu kamu bersabarlah, bersabarlah membimbing dia. Jadi kalau Nabi tegas, Pak, ya Rasulullah, istri saya nggak menolak sentuhan laki-laki, langsung talikha, ceraikan dia. Tapi saya cinta, ya kalau begitu kamu bersabar membimbingnya. Kalau sekarang mungkin ada ya istri saya nggak menolak dibonceng misalnya, tapi ya siapa yang bonceng ya? Kalau yang Gojek atau Grab ya lain lagi tuh. Jadi seperti itu, laki-laki harus punya rasa cemburu. Allah tuh lebih punya cemburu daripada laki-laki. Makanya tidak boleh ada poliandri. Illa selanjutnya tadi, illa ma malakat aimanukum, kecuali para hamba sahaya atau budak. Jadi kalau budak ini beda, Pak ya, karena budak ini kedudukannya tidak seperti orang yang merdeka. Nanti ada hukumnya sendiri. Cuma sekarang ini ada hukumnya, cuma tidak ada faktanya. Karena perbudakan ini hampir sudah di seluruh dunia itu sudah nggak ada. Ya. Ada sebutannya dalam hukum ya, budak ini, tapi kayaknya saya belum pernah dengar tuh negara yang masih ada hukum apa?
masih ada adat perbudakan. Bahkan di Saudi sendiri sudah nggak ada apa namanya perbudakan itu. Walaupun hukumnya ada gitu, tapi udah nggak ada praktek perbudakan itu. Ya, memang kalau perbudakan itu kalau mengikuti HAM itu kayaknya dikecam ya. Orang mengatakan kenapa kok masih ada, istilahnya di hukum syara kok masih ada masalah budak ini masih dibahas. Karena memang Islam datang itu perbudakan itu sudah ada. Dan Islam datang itu untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Cuma dengan gradual, dengan apa namanya itu, perlahan-lahan. Hukuman-hukuman ya. Orang melakukan kesalahan itu kafaratnya itu itqur raqabah, melepaskan atau membebaskan apa? Perbudakan. Akhirnya sekarang nggak ada perbudakan di negara-negara Arab ya. Nah, hukumnya masih ada ya karena itu Quran ya, turun pada zaman-zaman ketika waktu itu masih ada perbudakan. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah wanita-wanita yang mahram yang tidak boleh kita nikahi ya. Nah, kalau yang selain itu gimana Pak? Ya. Yang selain itu selain yang disebutkan tadi oleh Al-Quran, maka itu adalah mahram ya. Seperti apa? Bukan mahram ya, bukan mahram, artinya boleh dinikahi. Seperti apa? Seperti kalau di Indonesia ini seperti ya saudara sepupu. Saudara sepupu itu bukan mahram. Saudara sepupu boleh dinikahi. Kalau Nabi itu menikahi siapa? Nabi menikahkan Fatimahuz Zahra radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Itu bawahnya sepupu jadi apa itu ya? Kan Sayyidina Ali anaknya Abu Thalib, dengan Nabi sepupu, tapi dengan Fatimah ya. Tapi ada juga yang sepupu Bang. Ada yang sepupu yang dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang kalau bisa ya, kecuali yang ini ya, kalau bisa Bang menyebar kepada yang lebih jauh ya. Kalau menikah saudara sepupu boleh. Ada sih dalam aturan itu ya, adat ya, syariat juga. Termasuk yang tidak boleh dinikahlah siapa? Kalau saudara sepupu boleh. Kalau bahasa ininya itu wanita se-RT itu nggak boleh. Wanita se-RT nggak boleh. Iya, kebanyakan ya. Atau sekampung. Nanti akan ada bahasan selain ini, nanti akan ada bahasan masalah wanita-wanita selain yang mahram tadi, ada juga wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi Pak. Selain yang mahram tadi ya. Insya Allah dibahas kalau pas sampai ini ya ayatnya itu. Ada wanita yang bukan sebutan tadi ya, tapi tidak boleh nikahi ya. Siapa? Yaitu wanita kafir yang bukan termasuk ahlul kitab ya. Yang bukan termasuk ahlul kitab ya. Itu nanti ada bahasanya. Jamaah sekalian, tadi saudara sepupu itu boleh. Saudara sepupu itu bukan mahram. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, saudara sepupu senggolan, yaitu batal apa? Wudu. Kalau seandainya dalam artian berhijab ya, maka saudara sepupu harus berhijab di depan saudara sepupunya ya. Harus menutup aurat di depan saudara sepupunya karena dia bukan mahram. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia karena kayak dianggap mahram, jadi kayak
biasa gitu ya, padahal sebetulnya bukan mahram, saudara sepupu itu. Baiklah jemaah sekalian, sudah 1 jam berlalu ya. Insya Allah kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, siapa nih yang akan datang ini, masalah apa nih, coba kita lihat. Ini masalah nanti berkaitan dengan ya, kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita ya. Ya. Baiklah jemaah sekalian, saya kira itu saja. Mungkin barangkali ada satu pertanyaan ya. Menikah ya. Iya. Jadi begini, dalam hukum usul fiqh ada kaidah begini Pak, daf'ul mafasid aula min jalbil manafi' ya. Menolak mafsadat itu diutamakan daripada mengambil manfaat ya. Jadi nikah itu kan bermanfaat, tapi itu ada mafsadatnya kan, yaitu penyakit yang menular. Ini kalau jelas ya, maksudnya anggap dokter sudah memvonis orang ini kena penyakit apa yang berbahaya, misalnya penyakit apa tuh, AIDS misalnya, yang pasti kalau nikah dengan dia pasti apa? Nular. Ini mafsadat. Maka menolak mafsadat ini lebih diutamakan. Jadi boleh menolak ya. Mencari laki-laki yang enggak mafsadat ya. Jadi kaidahnya tadi, daf'ul mafasid atau dar'ul mafasid muqaddamun atau aula min jalbil manafi'. Menolak kemudaratan, menolak ya kerusakan itu diutamakan daripada mendapatkan atau mencari manfaat ya. Kalau seandainya seperti itu tadi ya, bisa ditolak ya, karena itu akan mudarat ya. Nah kalau sampai masuk dalam perkawinan kemudian tertular, wah itu bisa sengsara seumur hidup misalnya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu ini kaidah ini berlaku untuk apa saja, bukan hanya pernikahan ya, apa saja ya. Yang jelas kalau ada mafsadat, ada manfaat, maka yang diutamakan menolak apa? Mafsadat. Kan ada ya persoalan tuh, ada manfaat, ada mafsadat. Ini ada manfaatnya, tapi ada mafsadatnya. Maka mafsadat ini lebih ditolak lebih dahulu. Jangan sampai misalnya ini ada manfaatnya nih, nggak ngelihat mafsadatnya, nggak boleh. Jadi mafsadatnya diutamakan untuk ditolak. Kecuali begini Pak, sama-sama mafsadat, sama-sama apa? Mafsadat. Ada persoalan, dua persoalan ini mengandung dua-duanya bahaya gitu. Kita harus milih gimana nih kalau dua-duanya berbahaya ini. Maka dalam hukum usul disebut akhafudz dhararin. Jadi ambillah yang paling sedikit mudaratnya. Di dalam hidup kita ini hari ini Pak ya, itu hampir susah kalau kita mempraktikkan hukum syariat itu hitam putih. Karena dalam perjalanannya itu banyak hal-hal yang kita nggak bisa menentukan hitam putih. Kalau dulu ada black and white zone ya, hanya putih hitam zonanya kan, tapi sekarang ada zona grey zone, ada zona abu-abu yang di situ kita itu banyak menggunakan hukum usul, kaidah usul. Hampir maaf nih, mencari pekerjaan yang betul-betul 100% apa? Halal, misalnya yang tidak berkaitan dengan riba, yang tidak berkaitan dengan gharar, yang tidak berkaitan, itu susah sekali.
Nah, tapi kalau prinsipnya black and white ya susah. Maka di